Bagian 21. Cerita Kak Raga. Hujan kembali tumpah ruah di salah satu kota pinggir pantai Bali. Seperti malam-malam sebelumnya. Seolah ikut menangisi takdir hidupku yang begitu menyedihkan. Kehilangan orang-orang yang kusayang. Ternyata mampu mengambil seluruh perasaan bahagia dalam hatiku. Selama seminggu di villa ini, aku hanya berdiam di kamar. Tanpa berniat melihat keindahan alam yang begitu mengagumkan, katanya. Mas Ken telah tiada. Mega, Rio, Randy, dan Rido pun telah tertinggal jauh ratusan kilometer di sana. Tapi kenangan bersama mereka tetap abadi di ingatan. Tak bisa dilupakan. Kenangan yang justru menyiksa. Membuat luka menganga begitu lebarnya. Aku menghela napas panjang. Kembali menggoreskan nama Mas Ken dengan jari di kaca jendela yang berembun. Membayangkan wajah teduhnya yang tersenyum jahil. Seakan baru saja kemarin aku tertawa dengannya bersama yang lain. Hujan-hujanan, kejar-kejaran, dan bernyanyi bersama. Sekarang, takdir telah merenggut tawa itu. Memusnahkan kebahagiaan itu. Mengambil semua kebersamaan itu. Bolehkah aku mengutuk langit atas semua nestapa yang menimpa hidupku? Non. Panggilan itu membuatku menoleh. Wanita parubaya yang kupanggil Simbok itu tersenyum. Maaf, Simbok, main nyelonong masuk. Simbok sudah ketuk pintunya berkali-kali tadi tapi tidak ada jawaban. Aku diam menatapnya datar. Simbok bawakan nasi goreng sama wedang jahe. Makan dulu ya, Non. Sudah jam 10 malam loh. Aku gak lapar, Mbok. Aku memalingkan wajah dan kembali menatap hujan dari balik jendela. Nanti sakit lagi loh, Non. Baru saja sembuh. Makan. Ya, langkahnya mendekat. Ku tahu ia meletakkan nampan berisi sepiring nasi goreng dan segelas wedang jahe ke meja samping ranjang. Makan ya, Non. Simbok suapin mau. Ia mendekat. Menyentuh bahuku. Aku menatapnya. Ia tersenyum. Wajahnya terlihat teduh di balik kerudung besar. Atau Non mau makan yang lain? Mau makan apa? Biar Simbok masakin. Suaranya semakin melembut. Ia menyibakkan rambutku. Kemudian mengelus punggungku pelan. Perlahan. Sesuatu yang kurindukan itu menyentuh relung hati. Rindu pada tatapan, bujukan, dan sentuhan lembut dari sosok ibu. Simbok bisa nyanyi lagu Jawa? Tanyaku tiba-tiba ketika ia masih saja membujukku dengan berbagai cara agar aku mau makan. Bisa, Non. Bisa. Jawabnya antusias. Dulu waktu masih sekolah, Simbok pernah juara nyinden. Nyanyikan lagu itu, Mbok. Lagu apa? Non, aku mengingat lagu itu. Kemudian pelan aku menyanyikan karena tidak tahu judulnya. Talelo. Lelo lelo ledung. Oh, lagu itu. Simbok hafal lagu itu. Tapi Non makan dulu. Ya, nanti Simbok nyanyikan sampai Non tidur. Aku mengangguk. Ia tersenyum lebar. Wajahnya sempringah. Mungkin karena berhasil membujukku. Duduk di ranjang dan bersandar. Aku makan disuapi. Sambil mendengarkan Simbok bercerita banyak hal tentang masa kecilnya yang seharusnya membuatku tertawa. Sayangnya aku justru menitikan air mata karena tak tahan menahan sesak. Kok nangis? Non. Simbok mengambil tisu dan mengusap pipiku. Aku lelah. Mbok, liriku. Habisin dulu makannya ya, Non. Aku menggeleng. Beberapa suap aja lagi. Ya. Aku tetap menggeleng. Mau tidur. Aku mengangguk. Minum dulu, Non. Simbok menyodorkan gelas berisi wedang jahe yang sudah tidak terlalu panas. Aku meminumnya beberapa teguk dan menyerahkannya kembali. Setelah itu merebahkan tubuh. Merangkul guling. Simbok menyelimuti tubuhku setengah. Ia duduk di pinggir ranjang. Mengelus rambutku dan mulai mendendangkan lagu yang kuminta. Talelo. Lelo. Lelo ledung. Cep menengah. Aja pijer nangis. Anakku sing ayu rupane. Yen nangis ndak ilang ayune. Tak gadang bisa urip mulia. Dadio wanita utama. Ngeluhurke asmane wong tuwok. Dadio pendekaring bangsa. Wis cep menengah. Anakku. Kae. Bulanenda dari. Kaya butang gegilani. Lagi ngoleki cah nangis. Tak gadang bisa urip mulia. Dadio wanita utama. Ngeluhurke asmane wong tuwok. Dadio pendekaring bangsa. Mendengar lagu itu kembali dinyanyikan. Aku seolah dilempar pada masa silam. Masa di mana aku masih sangat bahagia bisa merasakan sentuhan lembut tangan ibu. Masa di mana ibu membujukku berkali-kali agar mau makan saat sedang sakit.
Masa di mana aku selalu mendengar suara merdu ibu menyanyikan lagu itu sebagai pengantar tidurku. Oh ibu, anakmu kini sedang sakit. Matahari tenggelam di kaki cakrawala. Lautan jingga terlihat begitu memesona ternyata. Keindahan yang selalu kulewatkan. Karena memilih berdiam di kamar selama lebih dari sebulan tinggal di sini. Siluet dari cahaya kamera membuatku menoleh. Kak, set. Kak Raga tak memedulikan ekspresiku yang tak suka difoto. Ia kembali membidikkan kamera berkali-kali dari jarak dekat. Aku memilih berjalan dan mengabaikan. Tatapanku fokus ke matahari yang semakin menghilang. Tapi esok akan muncul lagi lalu tenggelam lagi. Begitu seterusnya. Siklus yang membosankan. Sama seperti hari-hari yang kujalani di sini. Jiwaku seolah mati. Hanya ragaku yang masih hidup. Cantik. Kan? Kak Raga berjalan mendekat. Berdiri di sampingku. Aku bilang juga apa? Kalau gak dipaksa keluar, gak bakal mau. Gak bosen di kamar terus. Aku sama sekali tidak menoleh. Hanya menggeleng pelan sebagai jawaban. Aku cuma 2 hari di sini. Lusa harus balik ke Jakarta lagi. Gak apa-apa kan? Kalau aku tinggal lagi. Kak Raga memang baru datang tadi siang dari Jakarta. Dari awal ia membawaku ke villa miliknya di Bali. Baru hari ini ia pulang. Di sini. Aku hanya tinggal bersama 3 asisten rumah dan 1 supir. Bagaimana dengan orang tua Kak Raga? Aku bertanya, kenapa dengan orang tuaku? Apa mereka tahu kalau aku tinggal di villa ini? Kak Raga justru menyeringai tipis. Kemudian membidikkan kamera lagi. Tahu pun mereka juga gak akan peduli. Jawabnya sambil melihat hasil bidikannya. Lalu memperlihatkannya padaku. Lihat deh. Kamu lagi diem gini aja cantik. Ya. Apalagi kalau senyum, pasti senja di sana kalah cantik. Kak, aku memanggilnya pelan tapi penuh penekanan. Apa? Sayang, ia tersenyum lalu kembali membidikkan kamera. Aku memalingkan wajah. Ini villa hasil kerjaku sendiri. Ra, jangan khawatir. Orang tuaku gak ada hak buat ngatur siapa aja yang boleh dan gak boleh tinggal di villa ini. Ucapan Kak Raga membuatku menoleh lagi. Menatapnya dengan tatapan menuntut penjelasan lebih. Orang tuaku udah cerai dari aku masih SD. Sekarang mereka udah bahagia dengan keluarganya masing-masing. Sampai lupa kalau punya anak dari hasil pernikahan sebelumnya. Kak Raga tertawa kecil. Lalu duduk di atas pasir begitu saja. Dia mendongak dan menyuruhku duduk di sampingnya. Aku menurut begitu saja. Dia menunggunya kembali bicara. Menceritakan tentang keluarganya. Rumah yang di Jakarta. Itu rumah yang udah aku tinggali dari kecil. Mereka mewariskannya untukku. Aku udah belajar bisnis dari SMP. Modalnya dari papa. Entahlah. Aku hanya berambisi bisa membeli banyak villa di berbagai pulau. Dan villa ini. Hasil kerja kerasku sendiri. Keren. Kan? Kak Raga tersenyum padaku. Tapi aku hanya diam dengan tatapan tak percaya. Kamu pasti sulit buat percaya. Kalau diceritakan secara keseluruhan. Bisa sangat panjang. Lagi pula. Aku malas cerita tentang luka. Aku lebih suka cerita tentang hal-hal yang bisa memotivasi. Kalau aku bisa, orang lain pun pasti bisa. Termasuk kamu. Haura. Kak Raga merapikan rambutku yang menutupi wajah. Menyelipkannya di balik telinga. Dan jarinya mengelus pipiku dengan tatapan yang begitu lekat. Semua orang punya masalah. Haura. Punya masa lalu yang kelam. Punya luka yang dipendam, tapi cara melampiaskan rasa sakit itulah yang membedakan. Ada yang melampiaskannya dengan cara merusak diri, tapi ada juga yang melampiaskan lewat usaha memperbaiki diri. Sekarang pilih, mana yang mau kamu ambil? Kak Raga tersenyum lembut, jarinya masih mengelus pipiku. Dan aku membiarkan. Pikiranku tengah mencerna kata-katanya. Jadikan semua kejadian menyakitkan itu cambuk. Haura, bangkitlah. Kembalilah jadi Haura yang ceria. Kemudian taklukkan dunia. Bisa. Setetes air mataku jatuh. Seiring sesak yang menyeruak. Aku mengangguk. Ya, aku harus bisa melawan semua rasa sakit itu. Aku harus bangkit dan kemudian membawa dunia dalam genggaman. Kak Raga menarik kepalaku ke bahunya. Kemudian merangkul dan mengelus lenganku. Ia membiarkan aku menangis dalam diam. Sebuah kecupan kurasakan di puncak kepala. Kuharap esok aku telah melihat sosok Haura yang baru. Bersambung.